Perjuangan para tenaga medis dalam melawan COVID-19 belum berakhir. Mereka yang berada di garda terdepan harus rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran bahkan nyawa untuk merawat pasien COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah wilayah tanah air membuat rumah sakit dan tenaga medis kewalahan menangani pasien positif COVID. Banyak di antara tenaga medis yang akhirnya terpapar karena kelelahan. Bagaimana curahan hati para tenaga kesehatan ini? Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Henhen Heriaman, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Sartika Asi, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Dr. Henhen. Selamat sore, Mbak. Oke, dokter, kami dapat informasi sejumlah rumah sakit di Bandung ini menutup layanan IGD-nya, instalasi gawat darurat karena sudah kewalahan, sudah kolaps gitu. Anda mungkin bisa cerita, bisa curhat kondisi realnya di lapangan, di IGD, di rumah sakit seperti apa, dok? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya tekankan dulu bahwa di sini yang termasuk garda terdepan itu adalah masyarakat. Karena masyarakat sesungguhnya yang memiliki kepentingan terhadap kesehatan ini. Terkait beberapa rumah sakit yang sudah menutup layanan IGD khususnya COVID, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan layanan IGD jadi terhambat. Pertama tadi yang sudah kita ketahui bahwa terdapat kekurangan SDM karena beberapa SDM atau nakes ada yang mengalami sakit infeksi COVID sehingga mengganggu pelayanan. Yang kedua, adanya gangguan suplai oksigen sehingga kebutuhan oksigen ini tidak bisa memenuhi pasien-pasien yang datang ke IGD dengan penyakit COVID. Hingga hal ini mengganggu pelayanan, akibatnya terjadi penutupan beberapa rumah sakit yang terkait dengan IGD COVID ini. Seperti itu. Oke, dokter, dengan beragam masalah tadi, kita ingin tahu bagaimana kemudian para tenaga kesehatan, tenaga medis di sana berjibaku, apakah kemudian kebutuhan logistik, APD ini tercukupi, apakah memang bisa melindungi dirinya begitu para tenaga medis ini, Anda dan juga kawan-kawan, Dr. Henhen? Ya, alhamdulillah untuk APD, untuk alat pelindungan diri masih tersedia banyak. Sehingga kami masih bisa menggunakan APD dengan level 3. Untuk apa? Untuk mencegah supaya kami harapannya secara ikhtiar tidak tertular oleh pasien-pasien dengan yang kondisi COVID tersebut. Hal itu juga sangat membantu dari supporting dari pemerintah untuk menyediakan APD seperti itu. Namun mungkin dalam beberapa rumah sakit terkait pelayanan COVID ini juga masih ada keterbatasan terkait obat-obatan seperti obat-obat antivirus seperti itu. Oke, dokter, dengan banyaknya pasien yang mengantri di IGD, mengantri di rumah sakit, Anda dan juga kawan-kawan mungkin bisa curhat begitu, apakah ada kelelahan yang sudah super tinggi dari Anda dan juga para tenaga medis lainnya dalam menangani pasien, tapi Anda dan juga yang lainnya tentu tidak bisa kemudian mengabaikan pasien-pasien itu meskipun Anda semua kelelahan, apakah itu yang dirasakan, dokter? Ya, sebagai manusia itu hal yang wajar mengalami kelelahan karena ada keterbatasan sebagai manusia. Namun balik kepada tugas pokok seorang dokter adalah melayani yang terbaik buat pasien-pasien khususnya pasien COVID ini. Secara kelelahan otomatis lelah. Dan ini juga akibat dampak dari kekurangannya SDM sehingga harusnya waktu libur terutama rekan-rekan sejawat dokter umum, perawat yang standby di IGD ini sangat berat kali bebannya untuk menangani pasien-pasien COVID seperti ini. Sehingga ini perlu ada solusi untuk kedepannya dari pemerintah. Apakah ada rekrutmen baru sebagai untuk menambah ketersediaan SDM di rumah sakit khususnya. Kekurangan SDM itu salah satu yang menjadi curhatan Anda dan juga teman-teman tenaga medis di sana. Bagaimana kalau misalnya Anda dan juga teman-teman harus pulang ke rumah bertemu dengan keluarga padahal APD-nya tadi Anda sudah sebutkan meskipun APD level 3 tapi karena banyak sekali pasien tentu saja itu sangat berbahaya Anda berinteraksi dengan keluarga di rumah. Bagaimana kemudian menjaga agar keluarga Anda di rumah ini tidak terpapar begitu, dok? Ya, itu harapan semua dokter pasti karena selain di rumah sakit juga adalah sebagai warga di rumahnya masing-masing. Sehingga usahanya adalah bagaimana supaya secara pribadi personal dokternya tidak tertular. Yang kedua, secara umum keluarganya juga tidak tertular dari dokternya yang pulang dari rumah sakit. Ada beberapa cara, salah satunya adalah kalau kebiasaan saya biasanya mandi di rumah sakit, mengganti pakaian dan
sampainya di rumah, saya membersihkan diri dengan dekontaminan permukaan. Oke. Untuk alas kaki disimpan di tempat khusus dan segera untuk membersihkan diri, dan pakaian yang sudah digunakan di rumah sakit itu dipisahkan dan dicuci langsung seperti itu. Itu caranya untuk dari atau mengurangi resiko tertular infeksi COVID seperti itu. Oke, Anda sendiri pernah terpapar, Dok? Alhamdulillah, semoga jangan Oke. sampai COVID ini tuntas. Semoga harapan saya tidak tertular pribadi saya maupun rekan-rekan tenaga nakes semuanya, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir, melihat begitu melonjaknya angka kasus positif COVID, pasien-pasien yang mengantri di IGD, apa kemudian yang Anda rasakan? Apakah ada rasa yang kemudian rasa ketakutan ataupun rasa yang sangat kasihan begitu melihat mereka yang akhirnya tidak bisa tertangani? Anda juga sebetulnya tidak ingin memilih-milih pasien yang mana, tapi karena memang SDM-nya kurang, kemudian bed di rumah sakitnya juga kurang, sehingga banyak pasien yang tidak tertangani. Apa yang kemudian Anda dan juga teman-teman rasakan melihat ada tumpukan pasien ataupun banyaknya pasien yang kemudian belum tertangani begitu, Dok? Ya, secara manusiawi pasti perasaan itu muncul ya. Perasaan bagaimana seorang tenaga kesehatan perhatian terhadap pasien-pasien yang mendapat ujian dengan COVID. Ada rasa kekhawatiran, rasa sayang, rasa keinginan ada, namun ada tangan hal-hal terkait fasilitas, baik itu oksigen atau sarana rawat inap. Hal ini juga menjadi dilema buat kami semua. Di satu sisi kami ingin melakukan yang terbaik buat pasien-pasien kami, namun di satu sisi ada hal yang tidak bisa kami lakukan terkait karena keterbatasan sarana dan prasarana, baik sarana rawat inap maupun sarana rawat inap, khususnya sarana rawat inap intensive care atau ICU. Karena mayoritas kebanyakan pasien itu adalah datang ke rumah sakit dengan derajat sedang dan berat untuk berdasarkan screening. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen dan perawatan rawat inap. Ini juga perlu edukasi terkait COVID ini ke masyarakat supaya lebih adanya early warning system. Jadi pasien-pasien COVID itu harapannya jangan datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah berat. Gitu. Seperti ini perlulah edukasi bagaimana mengetahui isi kegawatan pada pasien COVID, khususnya untuk tanda-tanda gangguan gagal napas awal seperti itu. Oke, baik. Semoga tadi apa yang menjadi harapan dan curhatan dari Dr. Henhen serta tenaga medis lainnya bisa didengar oleh pejabat yang menangani pandemi COVID-19 ini dan juga masyarakat supaya lebih meningkatkan early warning sistemnya. Jadi datang ke rumah sakit bukan dalam gejala berat, tapi sudah tahu apa yang dirasakan oleh tubuhnya begitu ya. Dan tadi kekurangan SDM atau sumber daya manusia, terutama tenaga medis, bisa menjadi perhatian khusus dari otoritas supaya bisa menambahkan tenaga medis ataupun backup bagi mereka yang kemudian bertugas menjadi garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih sekali Dr. Henhen Heriaman, salah satu dokter. Ya, singkat saja Dok, karena waktu kita sudah habis. Ya, saya mau semua masyarakat untuk lebih patuh terhadap regulasi. Selalu ingat 5M dan 3T. Dan saya selalu menganjurkan untuk masyarakat untuk divaksin untuk pencegahan ini. Barangkali itu. Dan alhamdulillah rumah sakit kami sampai saat ini masih bisa melayani pasien-pasien COVID. Terima kasih. Baik. Atas kesempatannya. Oke, terima kasih Dr. Henhen Heriaman atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Dok. Terima kasih. Selamat.